Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di materi ekonomi ya. Pada bab kedua masih melanjutkan materi mengenai masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, untuk sistem ekonomi ini adalah lanjutan dari materi masalah ekonomi yang sudah kita bahas kemarin, yaitu mengenai apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Pemecahannya adalah dengan adanya sistem ekonomi ini. Ya, nah kita lihat sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah panduan atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi. Ya, untuk mencapai tujuan ekonomi. Jadi supaya perekonomian menjadi lebih baik harus ada sistem, ya, harus ada sistem yang mengatur. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita lihat untuk macam-macam sistem ekonomi ada 5. Ya, ada 5 yang akan Ibu bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini yaitu sistem ekonomi yang masih menganut tradisi yang kental, ya. Tradisi yang kental diantaranya teknik produksi yang masih sederhana, kemudian belum adanya pembagian kerja dan masih bergantung dengan alam, ya. Nah, itu ciri dari sistem ekonomi tradisional. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa kalian lihat di materi yang Ibu share ya. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando ini adalah sistem ekonomi yang bertumpu atau terpusat pada pimpinan. Ya. Di antaranya adalah ciri-cirinya semua faktor-faktor produksi dan sumber daya alam itu dikuasai oleh pemerintah. Tidak ada kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan produksi, ya, mengolah sumber daya alam, ya, sehingga hak milik pribadi tidak diakui. Nah, itu di sistem ekonomi komando. Jadi intinya pemerintah yang mengatur semua, ya. Kemudian yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal, ya. Sistem ekonomi pasar atau liberal ini adalah kebalikan dari sistem ekonomi komando. Kalau komando pemerintah yang lebih dominan, kalau di pasar atau liberal ini adalah pihak swasta. Ya, pihak swasta yang lebih dominan atau pihak pasar. Di mana di sini masyarakat itu dibebaskan untuk mengolah sumber daya alam, ya. Kemudian di masyarakat sendiri ada 2 golongan. Ya, dibagi 2 golongan, yaitu golongan pekerja dan golongan pemilik modal, ya. Kemudian terjadi persaingan yang kuat di sistem ekonomi pasar ini, ya. Makanya di sistem ekonomi pasar ini kekuatan pasarnya ditentukan oleh swasta, ya. Nah, itu. Kemudian sistem ekonomi campuran, kita lihat berikutnya. Sistem ekonomi campuran ini adalah campuran dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar, di mana pemerintah ikut campur di sini mengatur, tetapi di sisi lain pihak swasta atau masyarakat dibebaskan untuk mengolah sumber daya alam. Nah, pemerintah di sisi lain memantau, ya, memantau. Jadi tidak dibebaskan sebebas-bebasnya. Jadi pemerintah memantau, tapi di sisi lain masyarakat diberikan kebebasan juga untuk mengolah sumber daya alam, ya. Itu untuk sistem ekonomi campuran, ya. Nah, kemudian terakhir, sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia ini mengacu ke sini, ke sistem ekonomi campuran. Cuman bedanya sistem ekonomi Indonesia memakai nama sistem ekonomi demokrasi, ya, yang berlandaskan pada Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, kemudian UUD 1945 terutama pasal 33 ayat 1, 2 dan 3. Ya. Nah, jadi sistem ekonomi Indonesia itu beda nama saja, tapi dia mengacu ke sistem ekonomi campuran. Ya, anak-anak. Nah, untuk selanjutnya nanti ada ciri-ciri, kemudian kelebihan, kekurangan dari macam-macam sistem ekonomi ini akan Ibu share di Google Classroom untuk lebih lanjut, ya. Nah, demikianlah materi hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.